Identitas jumlah dan selisih dua sudut. Sebelum mempelajari identitas jumlah dan selisih dua sudut, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik, yaitu siswa, mampu menemukan rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut dengan tepat. Dan yang kedua yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan identitas rumus, jumlah, atau selisih dua sudut melalui proses membaca, menanya, mencoba, dan menalar. Sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya adalah Sania Makhluk Allah, dan saya di sini akan sedikit menjelaskan materi trigonometri dengan subbab identitas jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama, identitas jumlah dan selisih dua sudut kosinus. Di sini terdapat sebuah gambar koordinat kartesius dengan dua garis yang ditarik dari titik pusat O. Dua garis yang pertama, garis pertama dengan berwarna merah muda yang membentuk sudut alfa dengan sumbu X, dan yang kedua berwarna biru muda yang membentuk sumbu beta dengan sumbu X. Titik koordinat A dan B seperti pada gambar tersebut diperoleh berdasarkan fungsi sinus dan kosinus. Jadi titik koordinat A adalah cos alfa, sin alfa, dan titik B berada di koordinat cos beta, sin beta. Kemudian titik P, panjang dari titik pusat ke titik P adalah satu satuan. P berada di titik koordinat 1,0. Selanjutnya akan diadakan sebuah titik M yang ditransformasikan dengan besar sudut putar beta dan sudut pusat O dari titik A. Seperti gambar ini, titik M ini adalah transformasi dengan besar sudut putar beta dan sudut pusat O dari titik A. M ini ditransformasikan dengan besar sudut beta dari titik A ini. Titik A ditransformasikan dengan besar sudut beta ke M menjadi titik M ini. Kemudian terdapat satu titik lagi yaitu titik N yang merupakan transformasi dengan besar sudut putar negatif beta dan sudut pusat O dari titik P. Jadi titik N merupakan transformasi dengan besar sudut negatif beta yang berasal dari titik P ini, ditransformasikan dengan sudut negatif beta. Lalu selanjutnya kita akan menghitung jarak P ke M. Jarak P berada di koordinat 1,0 dan koordinat dari titik M adalah cos alfa plus beta dikurangi sin alfa plus beta. Jarak P ke M ini dapat kita peroleh dari rumus akar X dari P dikurangi X dari M dikuadratkan ditambah Y dari P dikurangi Y dari M dikuadratkan. Seperti kita ketahui, XP-nya adalah 1, XM-nya adalah cos alfa plus beta, lalu 1 dikurangi cos alfa plus beta dikuadratkan, dan YP. Y dari P adalah 0, dan Y dari M adalah sin alfa plus beta. Jadi 0 dikurangi sin alfa plus beta dikuadratkan. Perhitungan ini akan menghasilkan jarak P ke M sama dengan akar 2 dikurangi 2 cos alfa plus beta. Lalu yang kedua, kita akan mencari persamaan kedua, yaitu dengan menghitung jarak A, yaitu cos alfa, sin alfa ke N. A ini, kita akan menghitung jarak A ke N, seperti pada gambar tersebut. Dengan rumus
akar X dari A dikurangi X dari N dikuadratkan ditambah Y dari A dikurangi Y dari N dikuadratkan. X dari A kita ketahui yaitu cos alpha dan X dari N kita ketahui cos beta. Jadi cos alpha dikurangi cos beta dikuadratkan ditambah Y alpha yaitu sin alpha, Y A yaitu sin alpha dikurangi dengan YN yaitu negatif sin B. Jadi sin alpha dikurangi negatif sin B dikuadratkan. Perhitungan ini akan menghasilkan panjang AN atau panjang A ke N adalah akar dari 2 dikurangi 2 cos alpha kalikan cos beta ditambah 2 sin alpha dikalikan sin beta. Secara geometri, gambar ini tadi, P ke M itu akan sama dengan alpha ke N karena sudutnya sama dan panjang dari sisi-sisinya sama. Jadi, secara geometrinya diketahui bahwa persamaan 1 yaitu persamaan P ke M, jarak P ke M akan sama dengan persamaan 2 yaitu jarak A ke N. P ke M jaraknya tadi adalah 2 dikurangi 2 cos alpha plus beta dan jarak A ke N adalah akar 2 dikurangi 2 cos alpha dikurangi 2 cos alpha dikalikan cos beta ditambah 2 sin alpha dikalikan sin beta. Perhitungan ini menghasilkan seperti ini. Cos alpha plus beta sama dengan cos alpha dikalikan cos beta dikurangi sin alpha dikalikan sin beta. Jadi kita udah ada satu rumus identitas. Kita sudah menemukan satu identitas jumlah 2 sudut kosinus. Kosinus dari 2 sudut. Penjumlahan 2 sudut seperti itu, yaitu cos alpha plus beta sama dengan cos alpha dikalikan cos beta dikurangi sin alpha dikalikan sin beta. Terbukti bahwa rumus dari jumlah sudut 2 kosinus ini yaitu cos alpha plus beta dikurangi cos alpha sama dengan cos alpha dikalikan cos beta dikurangi sin alpha dikalikan sin beta. Lalu untuk identitas selisih 2 sudut kosinus. Cos alpha dikurangi beta sama dengan cos alpha ditambah dengan negatif beta. Jadi, seperti rumus yang telah kita ketahui tadi, cos alpha ditambah cos beta akan cos alpha dikalikan cos beta dikurangi sin alpha dikalikan sin beta. Karena beta ini bernilai negatif, maka cos alpha ditambah dengan negatif beta sama dengan cos alpha dikalikan cos negatif beta dikurangi sin alpha dikalikan dari sin negatif beta. Akan menghasilkan rumus suatu identitas selisih sudut 2 kosinus, yaitu cos alpha dikurangi cos beta sama dengan cos alpha dikalikan cos beta ditambah sin alpha dikalikan sin beta. Ini rumus identitas yang selisih 2 sudut 2 kosinus ya, yaitu ini cos alpha dikurangi beta sama dengan sin alpha dikalikan cos beta ditambah cos alpha dikalikan sin beta. Untuk yang kedua, yaitu identitas jumlah dan selisih sinus. Untuk pembuktiannya, ini lebih mudah daripada pembuktian kosinus yang pertama tadi. Kedua rumus tersebut dapat kita, seperti yang kita tahu kan, telah didapat sebelumnya. Sedangkan sebelumnya kita mengetahui untuk yang
cos alfa min beta dan cos alfa plus beta ya. Lalu apa hubungan dari sinus alfa plus beta dengan yang kosinus tadi? Sin alfa plus beta itu sama dengan dari cos dengan sudut 90 derajat dikurangi alfa plus beta. Dengan cara tersebut nanti diperhitungkan akan dapati sin alfa dikalikan cos beta ditambah dengan cos alfa dikalikan sin beta. Jadi perlu kita ingat tadi sin ini akan sama dengan cos dari 90 derajat dikurangi dengan sebentar 90 derajat dikurangi dengan alfa plus beta. Sedangkan kita kan udah mengetahui tadi rumus dari cos alfa dikurangi beta ataupun dengan rumus cos alfa ditambah beta. Ini dapat kita otak-atik sehingga nanti akan menghasilkan sin alfa plus beta akan sama dengan sin alfa dikalikan cos beta ditambah cos alfa dikalikan sin beta. Seperti ini pula untuk yang sin alfa dikurangi beta. Sebelumnya diubah dulu ke cos 90 derajat dikurangi alfa dikurangi beta. Nanti akan menghasilkan sin alfa dikalikan cos beta dikurangi cos alfa dikalikan sin beta. Lalu lanjut yang ketiga yaitu identitas jumlah dan selisih dari tangen. Untuk pembuktiannya dapat kita menggunakan identitas jumlah dan selisih kosinus dan sinus yang telah didapat sebelumnya. Kita harus ingat bahwa tan alfa itu sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Jadi tan alfa plus beta akan sama dengan sin alfa plus beta diper dengan cos alfa plus beta. Lalu nanti akan didapatkan tan alfa plus beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1 min tan alfa dikalikan tan beta. Seperti itu pula untuk tan alfa dikalikan tan beta, tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta dibagi dengan 1 ditambah tan alfa dikalikan tan beta. Ini kita perlu otak-atik lebih dalam ya mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan rumus tersebut. Tapi langkah awalnya itu yaitu ini. Tan alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Lanjut ke contoh soal. Seperti ini. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai dari cos 75 derajat. Kalau kita tidak menggunakan kalkulator, sudut 75 derajat akan sangat sulit untuk kita perhitungkan. Untuk kita kira-kira ya. Karena seperti yang kita tahu,
yang mudah untuk dihafalkan itu ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. 75 derajat itu tidak masuk ke dalam 5 sudut tersebut, yang sudut istimewa yang mudah untuk dihafalkan. Lalu bagaimana cara mengubah cos 75 derajat menjadi ke 5 sudut istimewa tersebut yang mudah untuk dihafalkan tersebut? Kita cari dua sudut yang apabila dijumlahkan atau dikurangkan akan menjadi 75. Kita ambil sudut 45 derajat ditambah dengan 30 derajat akan menghasilkan 75 derajat. Maka dapat kita tulis seperti pada video ini. Pada video itu cos 75 derajat sama dengan cos 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Jadi cos seperti yang kita tahu tadi, rumus cos alfa ditambah beta adalah cos alfa dikalikan cos beta dikurangi sin alfa dikalikan dengan sin beta. Alfanya adalah 45 derajat dan betanya adalah 30 derajat. Jadi cos alfa berarti cos 45 dikalikan dengan cos beta dikalikan dengan cos 30 derajat dikurangi dengan sin alfa. Alfanya 45 dikalikan sin beta, betanya 30 derajat. Lalu cos 75 derajat sama dengan cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Dikalikan dengan cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Dikurangi dengan sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2, dan sin 30 derajat, yaitu setengah. Jadi, cos 75 derajat adalah 1/4 dibuka kurung akar 6 dikurangi akar 2. Jadi kita bisa tidak menggunakan kalkulator untuk menghitung nilai cos, sinus maupun tangen yang tidak masuk ke dalam 5 sudut istimewa. Lalu ini ada latihan soal, 3 soal untuk kalian latihan. Mohon dikerjakan untuk latihan ya. Lanjut ke kesimpulan. Sebelumnya kita telah membahas mengenai identitas jumlah dan selisih dua sudut, baik pada kosinus, sinus maupun tangen. Dan keseluruhan identitasnya dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama yaitu sin alfa plus beta dengan teoremanya, yaitu sin alfa dikalikan cos beta ditambah dengan cos alfa dikalikan sin beta. Untuk yang pengurangan sin alfa dikurangi beta, rumusnya yaitu sama dengan sin alfa dikalikan cos beta dikurangi dengan cos alfa dikalikan sin beta. Untuk yang ketiga yaitu nilai dari cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikalikan cos beta dikurangi dengan sin alfa dikalikan sin beta. Yang keempat untuk cos alfa dikurangi beta mempunyai rumus sama dengan cos alfa dikalikan cos beta ditambah dengan sin alfa dikalikan sin beta. Untuk yang tangen, tan alfa ditambah beta dapat kita cari dengan rumus tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1 dikurangi tan alfa dikalikan tan beta. Untuk yang pengurangannya atau yang selisihnya, tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta dibagi dengan 1 plus tan alfa kalikan tan beta.